Komplotan pencuri motor di parkir masjid terekam kamera CCTV. Waspada modus penipuan berkedok KPR Syariah. Semua pihak bersinergi tingkatkan partisipasi pemilu 2020 mendatang. Tabik pun. Selamat pagi saudara, Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting dan menarik dari Lampung. Selain informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga menghadirkan sorotan lain, di antaranya seorang nenek di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung bertahan hidup dalam kondisi memprihatinkan selama 80 tahun. Dalam kondisi yang tidak layak huni ini, pihak keluarga belum pernah tersentuh bantuan pemerintah setempat. Bersama saya, Siti Tania, inilah Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini, saudara, memperingati Hari Guru yang jatuh setiap 25 November, masih ada potret ketidaksejahteraan sejumlah guru honor di Lampung. Mengabdi selama 17 tahun dengan upah yang diterima hanya Rp350.000 per bulannya, seorang guru di Tulang Bawang Barat berharap bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak lagi bagi keluarganya. 17 tahun sudah Nurbaiti bertugas sebagai guru honor di sebuah sekolah dasar negeri 1 Wonorejo, Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung. Lama dirinya mengajar tak selalu berbanding lurus dengan hasil yang didapat. Gaji yang dibayarkan sebesar Rp350.000 diterimanya setiap 3 bulan sekali. Meski begitu, tak menyurutkan semangatnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Pilihan menjadi guru honor berawal dari profesi suaminya sebagai buruh tani. Dengan pendapatan yang tak menentu, Nurbaiti memutuskan untuk bekerja agar bisa membantu perekonomian keluarga. Ya, mulai dari 2002 sampai sekarang berarti 17 tahun terus gajinya. Kan 15%-nya dari bos berarti 340. Kalau dihitung cukup ya enggak cukup. Harapan saya pribadi ya ini ya pengen lah diangkat jadi PNS. Masa sih yang diperhatikan cuma umur-umur yang masih muda aja, sedangkan guru-guru yang honornya sudah lama malah nggak diperhatikan. Jadi pengennya saya diangkat jadi PNS itu. Belasan tahun mengabdi dengan status guru honor, Nurbaiti menyimpan kerinduan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan mendapatkan gaji sepantas pengabdiannya. Roma Afia Idam, Kompas TV, Lampung. Menjelang Pilkada Kota Bandar Lampung 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan rekrutmen panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Dalam pekan ini telah memasuki tahap sistem komputer assist test untuk menjaring 60 panitia pengawas yang akan ditempatkan di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Dalam rangka memantapkan pengawasan pemilihan wali kota Bandar Lampung dan memaksimalkan kinerja badan dan panitia pengawas pemilu pada tahun 2020, Bawaslu Kota Bandar Lampung siap menguatkan unit pengawasan melalui pengawasan kecamatan. Untuk itu, Bawaslu akan menerapkan sistem komputer assist test guna memilih 3 panitia pengawas pemilu yang akan bekerja di 1 kecamatan. Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Chandrawan Syah mengatakan, sebagai langkah awal, salah satu prioritas adalah Badan Pengawas Pemilu siap merekrut panitia pengawas kecamatan yang dilakukan secara online menggunakan sistem CAT. Dalam rekrutmen ini, Bawaslu juga turut melibatkan masyarakat untuk bisa mengawasi agar meminimalisir kecurangan yang berpotensi terjadi.
Dalam waktu dekat, Bawaslu akan memberikan pembekalan bagi panitia pengawas kecamatan terpilih, meliputi keilmuan pilkada dan pemilu, wawasan kebangsaan, dengan pemateri yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan. Ya, makanya kita akan melaksanakan proses ini dengan terbuka kepada masyarakat. Pertama kita akan lakukan persyaratan administrasinya ya. Yang kedua akan kita lakukan tes untuk melihat kemampuan para calon panut kecamatan kita dengan melakukan CAT ya, melalui komputer. Nah, itu sudah ketahuan berapa nilai dari peserta sehingga bisa memfilter berapa memang kemampuan ya, integritas maupun pemahaman calon panut kecamatan terhadap kepemiluan ya. Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng media untuk menyampaikan informasi secara komprehensif dan berkualitas. Diharapkan berita yang disajikan adalah informasi yang telah terverifikasi dan layak dikonsumsi masyarakat. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, seorang pelajar SMA di Bandar Lampung beberapa waktu lalu nekat mencuri di rumah tetangganya. Dari pengakuan pelaku, dirinya mencuri lantaran sering bermain judi berkedok game online. Hal ini dilakukannya dengan cara membobol secara paksa salah satu rumah tetangganya di kawasan Panjang, Bandar Lampung. Dari aksi tersebut, pelaku berinisial NS ini membawa kabur 1 unit laptop dan handphone. Polisi mengatakan, pelaku mengaku setelah berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga milik korban, barang itu dijual kembali dan uang hasilnya untuk membayar tagihan pada game online. Anak tersebut dengan modus operandi masuk ke dalam rumah yang jendelanya terbuka, sehingga dia setelah masuk lewat jendela mengambil barang berupa laptop, tas, dan dompet. Alasan mencuri pelaku untuk main game online, yang dimana pelaku tersebut masih berumur 17 tahun. Karena masih berstatus sebagai pelajar, pelaku harus menunda kegiatan belajar mengajar di sekolahnya untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Panjang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan pidana 6 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, kami memiliki perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiran cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Polda Metro Jaya membongkar kasus penipuan berkedok penjualan perumahan berkonsep syariah dengan korban ratusan konsumen. 11 orang diantaranya merupakan warga Lampung. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Lampung.